Untuk kali ini Mimin akan merangkum film Donghua terbaru ya, dan film ini berjudul Immortality. Film ini dirilis pada Januari 2022 di China, dan film ini menceritakan kisah seorang anak sederhana yang menjadi budak di sebuah keluarga besar. Dan ia mempunyai keyakinan lebih baik menjadi pengemis daripada menjadi budak dan melintasi dunia sendirian. Lalu bagaimana ceritanya? Mimin langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita ini diawali dari sekte Yuhua. Di sana ada seorang wanita muda dan cantik pastinya. Ia bernama Nona Fang Xingxiu. Gurunya mengatakan kalau ia masih sangat muda tapi sudah masuk dan mencapai ke ranah ajaib. Dan ia diterima menjadi murid khusus oleh sekte Yuhuanya. Gurunya berharap kepada Nona Xingxiu untuk berlatih dengan giat dan tingkatkan ranah secepat mungkin. Gurunya akan meneruskan sekte Yuhuanya kepada Nona Xingxiu. Lalu gurunya memberikan puncak petir ungu untuk menjadi tempat tinggal Nona Fang Xingxiu. Ia pastikan kalau orang lain tidak ada yang dapat mengganggunya. Nona Xingxiu pun berterima kasih kepadanya. Dan ia ada beberapa permintaan sebelum tinggal di sekte Yuhuanya. Yang pertama, ia izin pulang kampung terlebih dahulu untuk berpamitan kepada ayah dan keluarganya. Yang kedua, ia akan memilih pembantu rumah untuk tempat tinggal barunya di puncak petir ularnya. Gurunya pun mengizinkannya. Dan cerita beralih ke kediaman keluarga besar Fang. Di sana, para murid sedang berlatih seni bela diri. Dari kejauhan ada seorang anak muda yang sedang melihat para murid berlatih. Dan ia adalah Fang Han. Sekaligus pemeran utama di film ini ya guys. Ia adalah seorang budak penjaga kuda di keluarga Fang. Di saat bersamaan guru mereka datang dan ia bernama Guru Fang Zeshan. Ia menjelaskan tentang latihan tubuh yang mereka pelajari dan ada 10 tingkat di ranah fisik. 3 tingkat pertama adalah sehat, kuat, dan tingkat awal. Dan salah satu muridnya yang ada di ranah fisik tingkat kedua, ia diminta maju untuk berlatih dan cara menyerang. Sambil melatih, gurunya menjelaskan lagi kalau yang keempat adalah keras lembut. Yang kelima tingkat mistik. 6 nafas, dan 7 adalah kekuatan alam. Orang yang sampai di tingkat mistis hanya bisa disebut layak. Dan tingkat 8 adalah heroik. Di atas ke-8 masih ada yang ke-9 yaitu spiritual. Dan yang terakhir adalah tingkat 10 yaitu tingkat dewa. Dan gurunya baru ada di tingkat 8. Dan belum menerobos ke tingkat 9 yaitu tingkat spiritual. Dan semua itu tidak cukup. Di atas ranah fisik ada juga ranah ajaib. Dan kekuatan ajaib ini juga disebut kekuatan sihir yang berasal dari pikiran. Semakin besar keajaibannya akan semakin besar sihirnya. Hanya dengan masuk ke ranah ajaib baru bisa lepas dari batas tubuh. Dan juga bisa mengendalikan api dan air. Menembus ruang dan bisa menjadi dewa. Lalu jika ada dari para murid yang mencapai ranah ajaib, dipastikan ia akan menjadi posisi kepala keluarga Fang. Di saat itu juga datanglah seorang wanita dan ia adalah nona kedua yang bernama Nona Fang Qingwei. Mereka pun semua memberi hormat kepadanya. Nona Fang Qingwei mengatakan kepada para murid kalau keluarga Fang baru boleh berlatih di sana. Sedangkan budak dan pembantu keluarga selamanya tidak akan ada kesempatan. Seketika Fang Han merasa kalau harga dirinya tidak ada sebagai budak di keluarga Fang. Lalu Fang Han berkata, di suatu hari nanti ia juga akan giat berlatih dan lepas dari identitas pesuruh itu. Dan ia lupa dengan pekerjaannya yaitu memberi makan kuda keluarga Fang. Fang Han pun langsung pergi untuk memberi makan kudanya. Manajer Fang berkata kepada guru Fang Zeshan kalau ada pesan dari Gunung Yuhua dan ia meminta guru Zeshan untuk pergi ke sungai Longyuan dan mencegat pencuri makam kuno. Cerita beralih ke Gunung Yuhua. Di sana ada seorang yaitu senior Jin. Ia berpapasan dengan juniornya yang bernama Yuan Jiangkong. Lalu ia berkata kepadanya kenapa ia ada di sana. Lalu junior Yuan menjawab kalau ia dipanggil oleh senior terbesarnya yaitu Hua Tian. Ia pun masuk untuk menemui senior Hua Tian. Lalu senior besar berkata kepadanya untuk meminta senior Jin mencari harta. Ia menjelaskan kalau Bai Haichan dari sekte bintang di makam kuno Huang Quan mendapatkan 2 harta sekte sihir. Yang pertama adalah pil Jiao Xiao. Dan yang kedua adalah lukisan naga Huang Quan. Dan semua kekuatan besar ada di dalam lukisan tersebut.
karena bisa membangkitkan sektor sihir. Senior besar juga mengatakan kalau Bai Haichan sudah kabur ke Loyong Wuan. Ia meminta senior Jin untuk mencarinya dan membawa lukisan tersebut. Kita kembali ke keluarga Fang. Fang Han dihukum karena ia telat memberi makan kuda oleh Nona Fang Xingwei. Manajer Fang sangat kesal kepadanya, dan ia meminta pengawalnya untuk mencabuk berkali-kali kepada punggung Fang Han. Fang Han pun sangat kesakitan dan hanya bisa menahan rasa sakitnya. Lalu ia teringat dengan pesan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Ayahnya mengatakan untuk selalu mengingat pesannya. Boleh menjadi pengemis tapi jangan menjadi budak seperti ayahnya. Nona Fang Xingwei berkata kepada Fang Han, semua hukumannya ada hadiah atau hukuman. Karena Fang Han salah, maka ia diberi hukuman cambuk. Namun kudanya yang bernama Xian Lishu terawat dengan baik oleh Fang Han. Jadi Nona Fang Xingwei memberi hadiah berupa perak olehnya. Lalu manajer Fang meminta Fang Han untuk berterima kasih kepada Nona Fang Xingwei. Karena menurutnya Fang Han beruntung diberi perak oleh Nona Fang Xingwei setelah mendapatkan hukuman. Fang Han pun dengan sangat terpaksa berterima kasih kepadanya. Nona Fang Xingwei pun berkata kalau Fang Han hanya monyet rendahan dan hanya cukup disadarkan. Ia pun pergi meninggalkan dan berburu. Di saat itu juga manajer Fang menjelaskan kepada semuanya kalau Nona besar Fang Qingxu sudah melewati ranah fisik dan akan masuk ke tahap ranah ajaib serta menjadi murid utama di sekte Yuhua. Dan Nona Fang Qingxu sudah berada di perjalanan pulang. Ia meminta menyambut kepulangan Nona besar dengan sebaik mungkin. Dan dari sekte Yuhua, guru besar berkata kepada Nona Fang Qingxu kalau sekte Yuhuanya memiliki lebih dari ribuan murid di luar sekte dan di dalam sekte. Dan sekarang diurus oleh senior terbesarnya yaitu Hua Tian. Dan ia meminta Nona Fang untuk menjaga kehormatan sektenya. Dan dari dalam hutan Long Yuan, Tuan Bai Haichan dikepung oleh beberapa murid dari keluarga Fang dan guru Fang Zezhan. Lalu Tuan Bai Haichan berkata kepadanya kalau ia cuma anjing pelindung keluarga Fang. Di saat itu juga guru Fang Zezhan menghampirinya. Dan ia mengatakan kalau tempatnya sudah dikepung oleh pasukannya. Tuan Bai Haichan memberi kesempatan kepada mereka untuk pergi. Namun guru Fang Zezhan mengatakan kalau ia menginginkan lukisan naga Huang Quan dan pil Jiao Xiao. Dan ia akan baik dan membiarkan Bai Haichan pergi. Namun Bai Haichan memilih bertarung dengannya. Dan sedikit pertarungan pun terjadi. Lalu Bai Haichan mengatakan kalau jurus tinggi ribuan bangonya cuma omong kosong belaka. Dan ia tahu kalau Fang Zezhan hanya di ranah tingkat 8 yaitu heroik. Ia pun menyerang ke arah Fang Zezhan dan membuat terkena tendangannya. Guru Fang pun kewalahan menghadapinya. Seketika Fang Zezhan mengatakan kalau Bai Haichan sudah berada di tingkat dewa atau tingkat 10. Pasukan dari keluarga Fang pun menyerang ke arah Bai Haichan dengan panahnya. Namun dengan mudahnya Bai Haichan menghalau serangannya. Satu persatu pun pengawalnya dikalahkan olehnya. Dan Bai Haichan memilih pergi meninggalkan mereka semua. Di sisi lain masih dalam hutan Long Yuan, Fang Han sedang berlatih seni bela diri sendirian. Dan ia masih teringat dengan kekejaman keluarga Fang. Ia juga teringat dengan almarhum ayahnya. Kalau ia boleh jadi pengemis, tapi jangan menjadi budak. Lalu Fang Han berkata kalau ia bersumpah di sungai Long Yuan akan menjadi orang hebat. Kita kembali ke Tuan Bai Haichan. Ia masih dikejar oleh Fang Zezhan karena ia menginginkan lukisan harta karunnya. Bai Haichan pun sudah kesal kepadanya dan ia akan segera membunuhnya dengan senjata roda busa miliknya. Namun di saat ia akan membunuhnya, Nona Fang Xingxu datang dan menangkis serangannya. Dan Bai Haichan tahu kalau Fang Xingxu sudah berada di ranah ajaib. Bai Haichan pun memilih melarikan diri darinya. Namun Nona Xingxu memilih mengejar dan menyerangnya demi mendapatkan harta karun lukisan naga Huang Xuan. Tak selang berapa lama, Bai Haichan tidak bisa melarikan diri lagi karena ia menemukan jalan buntu. Lalu Nona Xingxu berkata kepadanya untuk menyerah. Karena Nona Xingxu berada di ranah ajaib yang lebih tinggi kekuatannya daripada Hai Bai Chan. Meskipun Bai Haichan berada di ranah fisik tingkat 10, tapi untuk ranah ajaib sulit daripada naik ke langit.
Kalau sudah di ranah ajaib sudah berbeda jauh sekali perbedaannya. Karena Bahaichan tidak mau menyerah, maka Nona Xingsu akan memberinya pelajaran. Namun Bahaichan tidak takut kepadanya, ia memilih bertarung dengannya. Di saat itu juga Nona Xingsu melihat lukisan naga Huangquan di tubuh Bahaichan. Mereka pun saling menyerang satu sama lain. Namun karena kesenjangan kekuatan yang begitu jauh, Tuan Bahaichan kalah terkena serangan pisau terbang petir ungunya dan menusuk ke bagian dadanya. Harta karun lukisannya pun terbuka dan seketika mengelilingi dirinya. Di saat Nona Fang Xingsu akan mengambilnya, ia pun terpental oleh kekuatan lukisan itu. Tuan Bahaichan pun terjatuh ke dalam sungai. Nona Fang Xingyu tahu kalau lukisan naga Huangquan memiliki kekuatan yang sangat hebat dan sungguh layak disebut harta karun yang hebat. Dan dari pinggiran sungai Longyuan, Fang Han masih berlatih seni bela diri keluarga Fang. Dan alangkah terkejut di saat ia melihat ada seseorang yang tergeletak di sana. Di saat ia menghampirinya, Bahaichan sudah tidak bernyawa. Karena merasa kasihan, Fang Han memilih akan menguburnya. Di saat ia akan menguburkannya, ia melihat ada sesuatu yang jatuh dari dalam bajunya. Lalu ia pun mengambilnya. Dan ternyata itu adalah pil Jiao Xiao. Pil yang diincar oleh banyak orang karena kekuatannya. Fang Han hanya mencium aromanya saja, ia langsung merasa segar. Tapi ia tidak mau mengambil harta karun orang lain. Dan ia memilih mengembalikan pil itu kepada Bahaichan yang sudah meninggal. Namun alangkah terkejutnya di saat ia memasukkan pil itu ke dalam tubuh yang terlukanya karena Bahaichan hidup kembali. Lalu ia berkata kalau dirinya adalah Bahaichan dari sekte bintang. Dan ia dilukai oleh Nona Fang Xingsu dan sudah mati olehnya. Tapi karena Fang Han mengeluarkan pil Jiaxiao dengan khasiatnya bisa sembuh sesaat. Tuan Bahaichan juga tahu dengan pakaiannya dikenakan oleh Fang Han dan cara latihan seni bela dirinya. Fang Han adalah pesuruh keluarga Fang yang diam-diam berlatih. Ia juga melihat tubuh Fang Han yang penuh dengan luka cambukan. Dan ia tahu kalau semua itu pasti penindasan di keluarga Fang. Pepatah mengatakan sekali menjadi budak tidak akan bisa menjadi hebat. Dan Tuan Bahaichan akan merubah takdir dan akan menjadikan Fang Han muridnya. Ia akan memberikan pil Jiao Xiao dan lukisan naga Huangquan serta jurus spesial sekte bintangnya. Dan kekuatan di masa depannya akan menjadi hebat dan ada harapan akan memasuki ke ranah ajaib. Setelah berlatih, Bahaichan meminta Fang Han untuk membunuh Nona Xingsu dan membalaskan dendamnya. Lalu Fang Han berpikir kalau ia selalu ditindas oleh keluarga Fang dan ia ingat perkataan ayahnya, yaitu boleh jadi pengemis tapi jangan menjadi budak. Fang Han pun langsung setuju dan menjadi muridnya demi membalaskan kekejaman keluarga Fang kepadanya. Dan mulai sekarang Fang Han adalah murid dari sekte bintang. Lalu Bahaichan menjelaskan kalau ia mendapatkan pil Jiao Xiao dan peta naga Huangquan di gunung Huangquan. Awalnya ia akan memberikan kepada ketua sekte bintang, tapi ia memilih memberikan 2 harta karun tersebut kepada Fang Han. Karena waktu tidak banyak, Bahaichan membantu Fang Han memakan pil tersebut. Dan kegunaan utama pil tersebut adalah akan membantu stimulasi siklus jantungnya. Jadi banyak yang diedarkan ke seluruh tubuh, membersihkan tubuh dan terlahir kembali. Kelak semua latihan bela dirinya akan menjadikan sangat cepat. Karena kematian gurunya sudah dekat, pil tersebut juga tidak bisa menolongnya lagi. Ia meminta kepada Fang Han untuk berjanji membalaskan dendamnya. Dan dari keluarga Fang, Nona Fang Xingsu pulang untuk menemui keluarganya dan ia bertemu dengan manajer Fang. Karena ia terluka, ia meminta kepada manajer Fang untuk tidak seorang pun mengganggunya. Dan ia meminta manajer Fang dan Fang Zechan untuk menemuinya. Beberapa waktu kemudian, Nona Xingsu meminta kepada Fang Zechan untuk mencari mayat dari Bahaichan. Karena ia yakin kalau Bahaichan mati di tangannya. Ia juga mengatakan kalau ia akan mencari murid-murid dari keluarga Fang untuk mengikuti ujiannya. Dan ia meminta paman kedua yaitu Fang Zechan untuk mencari murid-murid dari keluarganya. Dan memilih yang terbaik untuk ujian dan pergi bersamanya. Kita kembali ke Fang Han. Fang Han sudah mengubur gurunya. Ia teringat perkataan gurunya kalau ia berada di ranah fisik tingkat 10. Mayatnya tidak akan membusuk. Setelah berhasil latihan, gurunya meminta Fang Han untuk datang kembali.
Gurunya juga telah mengajarkan Fang Han tinju 7 bintang, dan ia meminta Fang Han mengingat dan memahami misteri bintang di langit. Lukisan naga Huang Quan memiliki misteri yang bisa merubah dunia. Bahkan gurunya gagal memahaminya, dan ia mempercayakan lukisan tersebut kepada Fang Han. Gurunya juga mengatakan kalau dunia itu sangat kejam, kapanpun harus berhati-hati. Jangan sampai Nona Fang Xingqiu mengambil lukisan naga Huang Quan-nya. Hari pun berganti. Dari keluarga Fang, manajer Fang mengumumkan kepada para murid untuk berlatih dengan giat karena Nona Fang Xingqiu akan memilih orang terbaik dan membawanya ke Gunung Yuhua dan tinggal di puncak petir ungu. Manajer Fang dan orang-orang di sana pun membuli Fang Han habis-habisan dan mengatakan kalau Fang Han cuma budak kuda rendahan, mana mungkin akan pergi ke Gunung Yuhua. Namun ia masih sabar menghadapinya dan tidak melawannya. Di malam harinya, Fang Han pun berlatih seni bela diri dari keluarga Fang dan sekte bintang yang diajarkan oleh gurunya. Malam demi malam pun ia lalui untuk berlatih, dan Fang Han telah mencapai tingkat 5, tingkat mistik, ranah fisik tingkat 5. Dan ia sangat beruntung karena ia telah memakan pil Jia Xiao yang sungguh ajaib itu. Karena dalam 1 bulan, ia sudah mencapai ranah fisik tingkat 5. Di sisi lain, dari keluarga Fang, Paman Fang Shehan melapor kepada Nona Fang Xingqiu kalau selama sebulan ia tidak bisa menemukan mayat dari bayi Haichan. Dan Nona Xingqiu pun mengira kalau bayi Haichan masih hidup. Dan ia mengira kalau bayi Haichan menelan pil Jia Xiao dan diam-diam kabur. Lalu manajer Fang melapor kalau ia sudah menemukan orang-orang kuat di keluarga Fangnya dan siap untuk ikut ke puncak petir ungu di Gunung Yuhua. Di malam harinya, di saat Fang Han sedang memberikan makan kudanya, ia dikira sedang mencuri kuda oleh orang-orang keluarga Fang yang sedang berpatroli. Mereka pun menghampiri dan langsung memukuli Fang Han dan tidak memberikan Fang Han penjelasan. Karena Fang Han hanyalah budak rendahan. Dari kejauhan Nona Fang Xingqiu pun melihat Fang Han sedang dipukuli. Lalu Fang Han sudah tidak tahan lagi dengan semua itu. Ia langsung memukul dan memberi pelajaran kepada orang-orang yang memukulinya. Tak selang berapa lama manajer Fang datang. Dan ia mengatakan kalau Fang Han hanya budak rendahan. Dan ia meminta orang-orang di sana untuk memukulinya. Namun seketika itu Nona Fang Xingqiu pun datang menghampirinya. Fang Han pun sangat ketakutan karena ia mengira kalau Nona Xingqiu akan mengambil pil Jia Xiao yang ada di dalam tubuhnya. Namun Nona Xingqiu berkata kepadanya kalau jurus Fang Han dari latihan diam-diam dalam waktu yang lama. Dan Fang Han diam-diam berlatih jurus keluarga Fang. Dan ia ingin tahu kenapa Fang Han hanya seorang pesuruh tapi bisa mencapai tingkat mistis. Dan murid keluarga Fang tidak pernah mencapai tingkat tersebut. Lalu Fang Han menjawab sesuai yang diajarkan oleh gurunya. Dan Fang Han beralasan kalau ia menemukan ular bertanduk dan memakan empedunya, yang menjadikan ia kuat hari demi hari. Nona Fang Xingqiu pun juga tahu kalau ular tertanduk itu empedunya adalah eliksir alami yang mendapatkan dan meningkatkan latihan. Nona Fang juga mengatakan kalau dalam 5 tahun mencapai ranah tingkat mistis itu tidak mudah. Lalu Nona Fang ingin tahu siapa namanya. Fang Han pun memberitahu namanya kepada Nona Fang. Nona Fang tahu kalau bakat yang luar biasa dan memang takdir dari surga. Dan ia meminta Fang Han ikut bersama Nona Fang ke Gunung Yuhua. Seketika Nona Fang Xingqiu pun pergi. Fang Han merasa senang karena ia bisa pergi ke Gunung Yuhua. Dan bagaimana keseruannya, Mimin akan lanjut di episode mendatang.